Halo sob, ketemu lagi sama Mas Helmi pastinya di sini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan lo pasti masih betah kan menghabiskan waktu di rumah karena itu sebuah keharusan sob, biar nggak ketularan sama virus corona. Dan untuk menemani waktu lo di rumah, gue bakal memberikan pengalaman gue selama menggunakan sebuah smartphone yang cukup istimewa. Kenapa istimewa? Karena ini adalah smartphone lipat Samsung Galaxy Z Flip. Penasaran gimana pengalaman gue menggunakan Samsung Galaxy Z Flip? Yuk, kita simak reviewnya berikut ini. Nah, ini dia sob, Samsung Galaxy Z Flip. Nih bisa kita lihat. Aduh, desain layar lipatnya menggoda banget ya sob. Jadi di sini skema layar lipatnya beda banget sama pendahulunya, yakni Galaxy Fold. Di sini Galaxy Z Flip pakai model clamshell. Nah, kata Samsung sih mereka terinspirasi dari alat kosmetik perempuan. Ya mirip-mirip kotak bedak ya sob ya. Desainnya sih emang keren banget dan juga ini bikin smartphone tampak mungil dan simpel, jadinya ini bisa masuk ke kantong dengan sangat nyaman. Apalagi di smartphone lipat generasi pertama Samsung itu kan rasanya emang tebel banget dan gak nyaman dikantongin. Nah bisa lo lihat kan sob nih, desainnya elegan banget kan, dan juga kelihatan berkelas. Ini sih kata Samsung mereka menggabungkan beberapa lapisan kaca yang halus selama pemrosesan bodinya. Jadi body bisa merefleksikan warna berbeda tergantung dari sudut mana smartphone ini dilihat. Tapi di balik desainnya yang elegan dan berkelas ini, sayangnya gue menemukan sedikit kekurangan. Masih sama penyakitnya dengan seri smartphone lipat Samsung sebelumnya. Desain dari Galaxy Z Fold ini gampang banget ninggalin jejak-jejak sidik jari. Nah, untungnya nih sob, Samsung ngasih tambahan case di paket penjualan Galaxy Z Flip. Nah, seperti ini sob, case tambahan yang disediakan di paket penjualan. Ada dua ya sob. Nah, di sini teknologi yang nggak kalah penting adalah teknologi engsel yang digunakan oleh Samsung pada Galaxy Z Flip. Menurut penjelasan dari Samsung, mereka menggunakan teknologi yang disebut hideaway hinge. Jadi katanya, engsel ini tuh terinspirasi dari bunga teratai yang memungkinkan smartphone dapat dibuka dalam sudut 90 derajat atau 180 derajat. Bentar-bentar, 90 derajat maksudnya kayak laptop gitu? Nah betul. Galaxy Z Flip ini bisa dibuka dengan sudut 90 derajat, mirip dengan laptop. Tapi apa fungsinya? Nah, nanti bakal gue jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita masih bahas mengenai desain dari Galaxy Z Flip dulu. Mengenai daya tahan engselnya, menurut Samsung, engsel ini tetap dapat digunakan hingga 200.000 kali pemakaian. Jadi lo nggak usah khawatir nih sob. Buka tutup engsel Galaxy Z Flip ini tetap bisa dilakukan dengan aman dan juga nyaman. Pokoknya buka tutup tetap jos. Dan juga nggak banyak yang tahu nih sob, ternyata ada teknologi khusus yang ditanamkan Samsung di bagian engselnya ini. Nah, setelah gue baca-baca dan juga sedikit mempelajari bahwa di dalam engsel ini terdapat teknologi untuk menyapu kotoran dan debu. Nah, teknologi tersebut ini memungkinkan celah-celah dari engsel tetap dalam keadaan bersih untuk menjaga fungsi engsel tetap dapat berfungsi dengan maksimal. Nah, di sini sensor sidik jarinya ada di bagian sisi samping, yang mana juga berfungsi sebagai tombol power. Jadinya juga lebih enak diakses pas kita menggenggam jempol, jadi lebih gampang untuk akses sidik jari di bagian sisi kanan ini. Nggak cuma layarnya aja yang bisa dilipat, Samsung juga ngasih layar sekunder di bagian depan. Nah, layar kecil ini bisa menampilkan jam, tanggal, hari, dan juga notifikasi-notifikasi yang masuk ke ponsel. Sehingga lo nggak perlu repot-repot buka tutup smartphone cuma untuk melihat apakah ada notifikasi masuk atau tidak. Kekurangan lainnya yang gue temuin di Galaxy Z Flip ini adalah Samsung harus menanggalkan
port jack audio 3,5 mm. Tapi sebagai gantinya, Samsung menyertakan sebuah headset tambahan yang nantinya bisa langsung lo sambungkan ke Galaxy Z Flip melalui port USB Type-C yang tersedia. Sekarang kita masuk ke daya tarik utama dari Galaxy Z Flip. Apalagi kalau bukan bagian layarnya sob. Nah, ini dia teknologi layar lipat yang saat ini mungkin belum banyak ponsel dengan desain semacam ini di pasaran. Di Indonesia sendiri baru ada 2 yang bisa dibeli, yakni Samsung Galaxy Fold dan yang kedua Samsung Galaxy Z Flip yang ini sob. Oh ya, ngomong-ngomong ini warna Mirror Purple. Di Indonesia ada 2 warna yang disediakan oleh Samsung, yakni Mirror Purple dan juga Mirror Black. Mirror Purple ini sih kayaknya cocok untuk pengguna perempuan ya sob. Kalau yang laki mungkin bisa pilih warna Mirror Black yang tampil lebih elegan dan juga maskulin. Nah, ngomong-ngomong soal layarnya, layar utama Samsung Galaxy Z Flip ini berjenis Dynamic AMOLED dengan ukuran 6,7 inci dan resolusinya udah Full HD+. Samsung menggunakan teknologi layar baru yang disebut Ultra Thin Glass. Ultra Thin Glass ini adalah teknologi yang dikembangkan Samsung yang mana mereka menggunakan panel kaca yang begitu tipis dan dapat dilipat, namun ukurannya tidak terlalu besar. Nah, sayangnya lapisan kaca yang bisa dibilang lentur ini nggak tangguh-tangguh banget sob, karena tidak dilapisi dengan kaca pelindung semisal Corning Gorilla Glass. Karena mungkin seperti yang lo tahu, Corning Gorilla Glass ini belum memiliki teknologi pelindung layar yang dikhususkan untuk smartphone lipat. Saat mengoperasikan Galaxy Z Flip ini ada yang sedikit janggal di sob. Di sini berasa lakukan dari smartphone lipat. Nah, saat pertama lo gunain smartphone ini mungkin bakal rada janggal sih saat kita melakukan usapan atau ya pokoknya berinteraksi dengan smartphone, lo bakal merasakan sedikit lekukan di bagian sini. Tapi yang gue rasa layarnya ini agak terlalu lebar dan juga ini sulit banget untuk digunain dengan satu tangan. Apalagi misalnya untuk narik notifikasi. Ini kita harus banget pakai 2 tangan. Nah, agak kurang efisien aja sih. Tapi ya so far layarnya emang keren banget. Apalagi ini layar lipat sob. Selanjutnya kita geser ke bagian luar yang dimana ada layar sekunder dari Galaxy Z Flip. Seperti yang tadi udah gue sebutkan, kalau layar ini berguna untuk menampilkan jam, tanggal, hari, dan juga notifikasi yang masuk ke Samsung Galaxy Z Flip. Nah, ini fungsinya juga sebagai layar sentuh ya sob. Ukurannya 1,1 inci, layarnya berjenis Super AMOLED dan udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass 6. Jadinya nggak bakal mudah tergores seperti hati ya sob. Layar sekunder ini bisa digunakan untuk membantu lo mengambil foto selfie tanpa harus membuka smartphone. Caranya adalah dengan menekan tombol power sebanyak 2 kali untuk mengaktifkan kamera depan. Nah, seperti bisa lihat, sini kamera langsung aktif. Dan untuk mengambil gambarnya cukup menekan tombol volume baik atas ataupun bawah sekali aja sob. Dia bakal capture gambar tanpa harus membuka body Galaxy Z Flip secara utuh. Nah, kita balikin lagi sob. Ngomong-ngomong soal user interface-nya, Samsung Galaxy Z Flip ini menggunakan Samsung One UI 2.1. Menariknya, UI yang berbasis Android 10 ini emang udah dirancang oleh Samsung secara khusus untuk digunakan pada smartphone lipat. Jadinya bakal lebih optimal sih. Seperti yang tadi udah gue sebutkan di awal, Galaxy Z Flip ini bisa dibuka dengan sudut 90 derajat mirip sama laptop. Nah, bentuk semacam ini disebut sebagai flex mode. Nah, ini memberikan pengalaman baru dalam menggunakan smartphone lipat. Gunanya adalah misalnya lo bisa menonton YouTube, di bagian atasnya lo bisa tetap nonton video tanpa gangguan, dan di bawahnya lo bisa sambil baca-baca komentar yang masuk. Kita coba ya.
Nah, di sini atasnya kita bisa tetap nonton, bawahnya nggak keganggu, bisa sambil lihat-lihat related video atau baca-baca komentar yang masuk. Nah, asik kan sob. Nah, udah gitu juga lo nggak perlu capek-capek megang, taruh di meja aja, lo bisa nonton dengan asik. Nah, terus bisa apa lagi nih? Ya udah pasti kalau dengan flex mode ini, misalnya nih, lo mau selfie, lo nggak usah repot-repot megang, taruh aja di meja, kasih timer, lo tinggal gaya, jadi deh foto selfie lo yang keren. Di UI ini gue menemukan fitur yang disebut sebagai split screen view. Fitur ini sebenarnya udah diadopsi sama smartphone Android lainnya. Tapi menurut gue cukup unik aja sajian split screen view yang ada di Galaxy Z Flip. Karena kedua aplikasi ini bisa ditampilkan secara bersamaan, tapi di bagian yang berbeda. Satu di bagian layar atas dan satu di bagian layar bawah. Nah, ini menghasilkan feel yang berbeda. Misalnya, lo bisa nonton YouTube sembari baca-baca artikel atau sebagainya, sambil buka browser. Nah, intinya ini multitasking juga jadi lebih maksimal dan juga tadi unik. Nggak cuma cantik di luar, tetapi Galaxy Z Flip juga punya spesifikasi yang terbilang gahar. Wajar ya sob, mengingat Galaxy Z Flip ini dibanderol seharga 21 jutaan. Jadi agak sedih aja sih kalau Samsung nggak ngasih spesifikasi yang mumpuni di Galaxy Z Flip ini. Untuk urusan performanya, Galaxy Z Flip ini mengandalkan prosesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus yang mana merupakan seri kelas atas dari chipset yang dimiliki oleh Qualcomm. Untuk mendukung kinerjanya, ada RAM 8GB dan memori internal 256GB. Emang Samsung nggak ngasih tambahan slot micro SD untuk menambahkan kapasitas memorinya. Sebagai gambaran performanya, gue juga udah melakukan benchmarking dengan menggunakan 3 aplikasi sekaligus. Pertama, gue pakai aplikasi AnTuTu Benchmark. Nah, lewat pengujian ini, Galaxy Z Flip yang ada di tangan gue berhasil meraih skor sebesar 463.033. Selanjutnya, benchmark gue lakukan juga dengan menggunakan aplikasi PC Mark. Dan yang terakhir, gue menggunakan aplikasi benchmark yakni 3D Mark. Hasilnya, ponsel lipat ini mendapatkan skor sebesar 6.302 untuk pengujian slingshot. Sementara untuk pengujian slingshot Extreme OpenGL meraih skor sebesar 4.618. Terakhir gue juga menguji pada mode slingshot Extreme Vulkan yang berhasil meraih skor sebesar 4.026. Nah, itu dia tadi sob, gambaran performa dari Galaxy Z Flip. Nah, kira-kira buat main game lancar nggak ya bang? Wah, lu kalau nanya ini kebangetan sih. Dia udah pakai Snapdragon 855 Plus. Di atas kertas aja ini udah bisa main banyak game tanpa masalah. 3 game udah gue siapin. Yang pertama Mobile Legends, kedua juga ada PUBG Mobile, dan yang terakhir adalah game yang bisa dibilang meminta spesifikasi tinggi dari sebuah smartphone sehingga tidak banyak smartphone yang bisa memainkan game satu ini. Apalagi kalau bukan Fortnite Battle Royale. Saat bermain Mobile Legends tentunya nggak ada masalah. Bahkan di game ini gue berhasil membuka settingan grafik ultra di mana ini merupakan settingan grafik tertinggi. Tentunya ini juga bakal membuat tampilan game makin smooth dan memanjakan mata. Selanjutnya bergeser ke game PUBG Mobile. Di game tembak-tembakan ini settingan grafis yang gue peroleh berada di maksimal HDR. Sedangkan frame rate-nya ada di settingan ultra. Nah, terakhir nih sob, nyobain Fortnite Battle Royale. Menariknya sob, Fortnite Battle Royale ini bisa dimainkan di settingan grafik tertinggi yaitu Epic. Tapi FPS-nya yang gue temukan mentok di angka 30 frame per second. Meski demikian, tampilannya tetap oke dan bisa dinikmati dengan sangat baik. Oh iya, untuk main game ini gue menemukan sedikit kekurangan nih sob dari Galaxy Z Flip. Saat berada di mode landscape, bodinya terasa sangat lebar nih sob, jadi agak kurang nyaman aja, dan untuk menjangkau beberapa area di smartphone ini agak sulit. Dan gue juga menemukan sedikit kekurangan saat bermain
game dengan Galaxy Z Flip ini. Nah, buat lo yang belum tahu, di bagian sisi Galaxy Z Flip ini punya lapisan pelindung untuk layar lipatnya. Nah, lapisan pelindung ini justru memiliki permukaan yang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan permukaan layar secara keseluruhan. Nah, pas gue main dan gue menekan tombol yang berada di dekat sisi layar ini, gue cukup kesulitan karena tombol tersebut nggak bisa dipencet sob. Agak butuh usaha ekstra untuk menekan tombol yang berada di sisi dekat lapisan pelindung ini. Seperti yang gue bilang tadi, saat beralih ke mode landscape, Galaxy Z Flip ini jadi lebar banget, dan ini pastinya bakal bikin kita susah untuk mengetik. Nah, sepertinya Samsung ngelihat hal ini dan mereka memodifikasi tampilan keyboardnya. Dibandingkan membuatnya menyatu seperti biasa, nah, Samsung membuat tampilan keyboardnya menjadi dua bagian. Nah, ini sebenarnya sentuhan yang bisa dibilang simple tapi juga sangat berguna. Sekarang beralih ke bagian kamera Galaxy Z Flip. Kalau di Galaxy S20 series ini Samsung ngasih banyak kamera dengan beragam fungsi, sebaliknya pada Galaxy Z Flip, Samsung hanya memberikan dua kamera utama. Dua kamera utama tadi terdiri dari sebuah kamera beresolusi 12 megapiksel dengan aperture f1.8 yang berfungsi sebagai kamera utamanya. Selanjutnya kamera kedua adalah kamera lagi-lagi beresolusi 12 megapiksel dengan aperture f2.2, tapi ini menggunakan lensa ultrawide dan telah dilengkapi dengan LED flash. Emang sih, dari segi jumlah dia kalah banyak sama mungkin smartphone-smartphone lain yang tersedia di pasaran. Saat ini udah ada yang menggunakan 3 kamera, 4 kamera, atau bahkan 5 kamera. Tetapi meski dia cuma punya 2 kamera, hasilnya jangan disepelekan. Karena yang gue temukan, Samsung Galaxy Z Flip ini punya kemampuan untuk melakukan 8 kali digital zoom. Emang masih jauh sih kalau dibandingkan Galaxy S20 yang bisa melakukan zoom hingga 100 kali. Tapi ini udah sangat-sangat baik sih, dan juga menurut gue akan berguna juga untuk keperluan sehari-hari daripada harus ngezoom 100 kali tapi hasilnya juga gak begitu jelas-jelas banget ya. Ada juga fitur HDR yang menurut gue cukup pintar sih, karena fitur HDR ini akan aktif secara otomatis apabila ponsel merasa scene dalam foto tersebut membutuhkan sentuhan HDR. Jadi lu gak perlu repot-repot aktifin fitur HDR-nya dulu, karena dia langsung mendeteksi, oh kira-kira foto ini butuh sentuhan HDR, dan dia bakal otomatis nyalain fitur HDR tersebut. Terus udah ada juga fitur Night Mode, yang sesuai namanya, fitur ini akan membantu lo memotret di malam hari atau saat kondisi cahaya di sekitar agak terasa kurang. Nah, asiknya lagi, fitur ini juga bisa langsung aktif saat ponsel mendeteksi bahwa kamera kekurangan cahaya saat mengabadikan gambar. Di sini gue menemukan kalau kamera dari Galaxy Z Flip ini bisa menjaga warna tetap cerah. Tapi meski demikian, detail-detail yang ada di objek tersebut tetap terjaga. Biasanya ada kan tuh yang warnanya jadi cerah atau warnanya begitu nyala banget, tapi detailnya tuh hilang. Tapi ini enggak, ini warnanya tetap cerah dan detail juga tetap terjaga. Untuk yang doyan berselfie, di sini Samsung ngasih kamera depan dengan resolusi 10 megapiksel berapertur f2.0. Mengenai hasil fotonya, skin tone dan warna yang dihasilkan bisa dibilang cukup oke. Jadi buat lo yang doyan selfie, pasti seneng banget nih foto pakai kamera dari Galaxy Z Flip ini. Meskipun ada beberapa efek bokeh dari live focus yang menurut gue agak sedikit kurang rapih. Jadi ada bagian tubuh yang juga ikut terkena efek bokeh. Terus juga ada fitur Smart Selfie Angle. Nah, fitur ini bakal membuat mode wide angle aktif secara otomatis saat kamera mendeteksi ada 2 orang dalam satu frame saat akan berselfie. Nah, jadinya lu dapat sudut pandang juga lebih lebar dan foto lu jadi lebih proporsional ya.
Terus gimana nih untuk kebutuhan merekam videonya? Nah, kamera utama dari Galaxy Z Flip ini udah bisa menghasilkan video beresolusi 4K 60 frame per second. Tapi untuk lensa ultrawide-nya cuma bisa merekam video dengan 30 frame per second pada resolusi 1080p. Tapi dia juga tetap bisa merekam video 4K. Biar video yang dihasilkan juga lebih stabil, di sini Samsung udah ngasih fitur bernama Super Steady Video. Oh iya, di sini juga ada beberapa fitur-fitur kamera yang menarik nih sob, seperti AR emoji, terus ada short video, dan juga yang terbaru ada fitur single tag yang diperkenalkan oleh Samsung. Ya, overall menurut gue Samsung Galaxy Z Flip ini emang menawarkan banyak kelebihan sih. Mulai dari desain premium dan elegan, spesifikasi yang juga cukup gahar, apalagi buat main game, dan juga tentunya desain inovatif dari layar lipatnya. Nah, ini dia tadi sob, beberapa kelebihan yang menurut gue ada di Galaxy Z Flip. Gimana, tertarik untuk beli? Harganya cuma 21 juta aja kok. Gue Mas Helmi, Chaps Dulls.